Silakan, Pak. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Andreas Subianta dan Reza Aprilianto mau berdiskusi mengenai fungsi manajemen terhadap manajemen hasil karya keorganisasian. Manajemen hasil karya keorganisasian. Berbicara tentang organisasi, senantiasa terkait dengan peran manajemen dalam mengelola organisasi. Banyak sekali pertanyaan menarik yang timbul mengenai apakah unsur manajerial membuat suatu perubahan di dalam organisasi. Benarkah ungkapan bahwa meskipun gaji menarik diberikan kepada manajer, organisasi dapat berjalan tanpa manajerial? Sesungguhnya, bahasan utama bukan pada apakah manajer membuat perbedaan nyata pada prestasi organisasi, melainkan bagaimana seorang manajer dapat mencapai efektivitas dari setiap individu di dalam organisasi. Efektivitas dalam kelompok dan pada akhirnya mencapai sinergitas dan efektivitas di dalam organisasi. Efektivitas merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja. Secara etimologi dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan secara tepat sasaran. Dengan memperhatikan teknik-teknik manajerial yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan untuk dapat memahami dampak yang dapat ditimbulkan dari teknik manajerial, secara otomatis harus terlebih dahulu mengenal dan memahami konsep dasar efektivitas. Pada kesempatan diskusi ini, kami akan membahas materi-materi antara lain yaitu satu, pandangan mengenai efektivitas, dan materi yang kedua, pendekatan tujuan. Untuk materi yang ketiga, teori sistem. Selanjutnya materi keempat, pendekatan multiplit konstituensi. Untuk materi yang kelima yaitu kriteria mengenai efektivitas keorganisasi. Dan materi yang terakhir pola untuk memanajemenisasi organisasi. Kita untuk materi yang pertama yaitu pandangan mengenai efektivitas. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa pola manajerial adalah faktor yang sangat krusial bagi efektivitas organisasi. Kenyataannya hanya sedikit bukti ilmiah yang mendukung kesimpulan tersebut. Kondisi ini mungkin saja disebabkan karena ukuran utama efektivitas organisasi yang dipercaya bukanlah unsur manajemen, melainkan kondisi ekonomi secara keseluruhan seperti tingkat bunga dan inflasi, karakteristik industri seperti teknologi dan persaingan, serta karakteristik perusahaan secara individu seperti
ukuran, fasilitas, dan lokasi bisnis yang menghasilkan output berupa margin, keuntungan, penjualan, dan tingkat pendapatan. Dalam konteks perilaku organisasi, efektivitas merupakan hubungan optimal antara sistem produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan. Dengan demikian, peranan manajemen dititikberatkan pada bagaimana mensinergikan hubungan antara faktor-faktor dalam organisasi yang terdiri dari 3 perspektif utama menjamin efektivitas organisasi. Efektivitas individu itu berpengaruh terhadap efektivitas kelompok. Sedangkan efektivitas kelompok itu mempengaruhi efektivitas organisasi. Adapun faktor-faktor yang berkaitan dengan efektivitas individu yaitu kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan motivasi. Sedangkan hal-hal yang mempengaruhi efektivitas kelompok antara lain keterampilan, kepemimpinan, struktur, status, dan norma-norma. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi antara lain lingkungan, teknologi, pilihan, strategi, struktur, proses, dan kultur. Pandangan mengenai efektivitas, perspektif individual. Tingkatan ini adalah level yang paling dasar, yang menekankan pada kinerja tugas dari karyawan tertentu atau anggota-anggota manajer secara rutin menindak atau mengefektifkan individu melalui fase berproses untuk menentukan apa yang pantas, menerima kenaikan gaji, promosi, dan dalam jasa tersedia dalam organisasi. Perspektif kelompok. Bagaimanapun individu jarang bekerja sendiri, sehingga masih diperlukan perspektif kelompok. Efektivitas berdasarkan perspektif kelompok ini secara sederhana adalah jumlah kontribusi seluruh anggota dalam bahasa yang lebih kompleks. Efektivitas dalam kelompok didefinisikan tidak hanya tentang jumlah kontribusi seluruh anggota, tetapi juga tentang sinerginitas atau yaitu merupakan gabungan dari kontribusi masing-masing yang bekerja di lininya sendiri. Perspektif organisasi. Organisasi merupakan gabungan dari individu dan kelompok. Karenanya, efektivitas organisasi juga terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Namun efektivitas organisasi lebih dari sekedar kombinasi dua hal tersebut. Melalui efektivitas organisasi mendapatkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu pendekatan tujuan.
manajemen hasil karya keorganisasian. Pendekatan ini merupakan pendekatan evaluasi yang tertua dan paling luas digunakan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan sasaran ini menemukan adanya tujuan tertentu, rasional, dan pencapaian target. Manajemen berdasarkan sasaran akan bermanfaat jika terdapat suatu hubungan yang erat antara perilaku pekerja dan hasil yang terukur, yaitu sasaran. Kelemahan dalam pencapaian pendekatan tujuan ini antara lain pencapaian tujuan tidak dapat diukur bagi organisasi yang tidak menghasilkan output yang bersifat wujud. Contoh, perusahaan atau organisasi jasa. Organisasi mencoba mencapai lebih dari satu tujuan, tetapi pencapaian tujuan acap kali menghalangi atau mengurangi kemampuan mereka mencapai tujuan yang lain. Keberadaan tujuan resmi yang sangat lazim di mana anggota menyatakan kontribusi masing dipertanyakan. Pendekatan tujuan mempunyai pengaruh yang kuat atas perkembangan teori dan praktek manajemen dan perilaku organisasi. Secara mudah mengatakan bahwa manajer harus mencapai tujuan perilaku organisasi, tetapi sulit untuk memahami bagaimana melakukannya. Alternatif untuk memperbaiki pendekatan ini adalah dengan pendekatan baru yang disebut teori sistem yang memungkinkan manajer memahami sebab efektivitas individu, kelompok, dan organisasi. Untuk materi yang ketiga, yaitu teori sistem. Untuk pembahasan materi ketiga ini akan dilanjutkan oleh rekan kami, Saudara Reza Aprilianto. Kepada Saudara Reza, kami persilahkan. Terima kasih Pak Andreas. Di sini ada teori sistem, yaitu teori sistem dapat menjelaskan perilaku organisasi baik internal maupun eksternal. Secara internal, teori sistem menjelaskan bagaimana dan mengapa orang di dalam organisasi melaksanakan tugas individu mereka dan kelompok. Dari sisi eksternal, teori sistem dapat digunakan untuk menilai transaksi organisasi dengan organisasi dan institusi lainnya. Selanjutnya, semua organisasi berhubungan dengan sumber daya dari lingkungan. Dalam konteks teori sistem, organisasi adalah satu elemen dari sejumlah elemen yang saling tergantung dan berinteraksi. Sederhananya, organisasi mengambil input dari sistem lingkungan, memproses dari sumber daya ini, dan mengubah mereka dalam bentuk output. Berikut ini adalah dari dasar sistemnya. Nah, di sini ada input, terus proses, output, dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, teori sistem menekan pada dua pertimbangan utama, yaitu
Kriteria efektivitas harus merefleksikan seluruh siklus input, proses output, bukan hanya di output. 1. Kriteria efektivitas harus merefleksikan hubungan organisasi dan lingkungan luarnya. Pendekatan sistem memberikan kenyataan bahwa sumber daya harus dicurahkan dalam aktivitas kecil yang mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, beradaptasi dengan lingkungan dan juga harus memasukkan proses dan keluaran, berarti sumber daya harus dialokasikan ke aktivitas yang secara langsung berkaitan dengan tujuan utama organisasi. Yang keempat, yaitu pendekatan multiple constituencies. Pendekatan multiple constituency yaitu penerapan teori sistem untuk menjamin efektivitas organisasi, menekan pentingnya lingkungan eksternal. Sebagai implikasi dan penjelasan yang lebih konkret, pendekatan multiple constituency memberikan keseimbangan antara beberapa bagian sistem dengan memberikan kepuasan pada bagian-bagian organisasi. Penekanannya adalah pentingnya hubungan relatif antara kepentingan kelompok dan individual di dalam suatu organisasi. Organisasi yang terdiri dari kumpulan individu dan kelompok memiliki kepentingan dalam berorganisasi. Masing-masing unsur ini mengharapkan organisasi memiliki cara yang bermanfaat bagi mereka. Kondisi seperti ini pada dasarnya sangat alamiah, akan tetapi seringkali membuat manajer berada pada posisi yang sangat dilematis, karena diyakini ketika efektivitas organisasi mampu memuaskan salah satu kelompok yang lainnya, belum tentu memiliki pandangan dan perasaan yang sama. Kalau tidak, mungkin bilang tidak setuju. Untuk itu, hadir pendekatan multiple constituency yang merupakan kombinasi dari pendekatan tujuan yang diintegrasikan dengan sistem organisasi tersebut dalam rangka penyampaian efektivitas organisasi. Yang kelima adalah kriteria mengenai efektivitas organisasi. Kriterianya adalah pihak manajerial harus memiliki indikator yang dapat menilai kemampuan suatu organisasi dapat bertahan hidup atau going concern. Terdapat beberapa kriteria yang relevan untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada kriteria efektivitas jangka pendek. Yang dimaksudnya adalah produksi yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan output seperti yang dituntut oleh lingkungan. Terus kedua ada mutu. Di mutu itu menjadi bagian yang penting dalam tatanan ekonomi global yang akan menjamin organisasi dalam bertahan hidup. Paradigmanya yaitu harus dipahami secara umum adalah dengan mendefinisikan mutu dengan sebagai pemenuhan harapan pelanggan dan klien untuk kinerja produk dan jasa output dengan ukuran dan penilaian mutu berasal dari faktor-faktor lingkungan tersebut. Dan selanjutnya, efisiensi yang diartikan sebagai rasio keluaran dibandingkan masukan. Kriteria ini menekan pada elemen masukan dan proses. Ukuran efisiensi mutlak harus dalam bentuk rasio, misalnya rasio manfaat versus biaya, keluaran atau waktu adalah bentuk umum ukuran ini. Yang selanjutnya, fleksibilitas. Terkait dengan mutu, fleksibilitas tumbuh sebagai penentu kritis dari efektivitas jangka pendek, yaitu menyangkut kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas lainnya, guna menghasilkan produk dan pelayanan yang baru dan berbeda untuk menanggapi permintaan pasar dan lingkungannya. Terdapat 3 aspek fleksibilitas dalam mempengaruhi efektivitas organisasi, yaitu kemampuan menjawab perubahan lingkungan eksternal. Kedua, individu dan kelompok dalam berorganisasi harus menjawab perubahan individu dan kelompok lainnya di dalam organisasi yang sama.
Yang ketiga, organisasi harus dapat mengadaptasikan praktek manajemen untuk semua perubahan yang ada. Yang ketiga, dan selanjutnya ada kepuasan. Kepuasan ini ditujukan pada perasaan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan peran dalam organisasi. Kepuasan ini adalah moral, merupakan istilah yang analog yang ditujukan pada seberapa besar organisasi memuaskan kebutuhan karyawan. Selanjutnya ada kriteria efektivitas jangka menengah. Di sini ada persaingan. Nah, persaingan ini akan menggambarkan posisi organisasi dalam suatu lingkungan. Beberapa penelitian menyimpulkan daya saing suatu organisasi Indonesia dipengaruhi unsur seperti produksi, mutu, dan fleksibilitas. Terus ada pengembangan. Pengembangan di sini akan menjamin efektivitas organisasi melalui investasi terhadap sumber daya untuk memenuhi permintaan lingkungan yang akan mendatang. Meskipun dengan demikian akan berdampak pada penurunan hasil efektivitas jangka pendek. Yang selanjutnya ada kriteria efektivitas jangka panjang. Nah, efektivitas jangka panjang itu adalah kelangsungan hidup. Untuk menjamin kelangsungan hidup berorganisasi sebagai kriteria jangka panjang. Kriteria jangka panjang manajer harus terlebih dahulu menjamin efektivitas jangka pendek dan menengah pada organisasi yang dikelolanya. Organisasi dapat meningkatkan efektivitas jangka panjang dengan mengembangkan dan menyeleksi rencana yang tepat sesuai dengan kondisi lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Dan keenam yaitu pola untuk manajemen organisasi. Nah, polanya manajer menggunakan fungsi-fungsi manajerial untuk mengkoordinasikan perilaku sehingga suatu organisasi dinilai efektif dengan memperhatikan kriteria yang telah dijelaskan. Kontribusi manajemen dalam mencapai efektivitas dapat digambarkan sebagai berikut. Ada manajemen from the function of planning, organisasi leading, controlling. Terus to coordinate the behavior of individual group organisasi. To attain individual efektivitas group efektivitas organisasi efektif, terus feedback. Selanjutnya nah, di sini ada tabel sebagai pola ikut menjelaskan tentang hubungan perilakunya. Jadi fungsi manajemen perencana, fungsinya perorganisasian, pengarahan, pengendalian. Di individu ada sasaran, desain pekerjaan, wewenang yang didelegasikan, pengaruh berpusat pada manusia, standar kinerja individu, dan kelompoknya adalah tujuan. Dasar departemen berpusat pada kelompok, standar kinerjanya. Yang organisasinya adalah misi dari organisasi tersebut. Metode, integratif, dan proses. Berpusat pada organisasi dan standar kinerja organisasi. Dan pola tersebut dari metrik tersebut dapat diperoleh informasi tentang keterkaitan antara manajemen, organisasi, dan efektivitas yang bersifat langsung. Individu dan kelompok yang efektif serta kinerja organisasi yang merupakan hasil dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang efektif dari manajemen suatu organisasi. Harus disadari bahwa organisasi tidaklah sederhana, demikian juga dengan pengelolaannya. Oleh karena itu, menuntut perhatian yang luas dari semua pihak tentang peranan penting manajerial, sehingga organisasi dapat berjalan dengan ideal, mencapai tujuan target yang ingin dicapai. Nah, sekian kesimpulannya menurut kami dari karya hasil organisasi
tidak meliputi dari tiga elemen atau kriteria dari efektivitas jangka pendek, menengah, dan panjang, dan saling berkontribusi dari kriteria tersebut. Karena kalau misalnya tidak ada saling pendukung dari kriteria tersebut, visi dan misi dari organisasi tidak dihargai atau tidak ada feedback dari lingkungan tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah dan kekurangan dari kelompok kami. Saya serahkan kembali dan ditutup oleh Pak Andreas. Monggo Pak Andreas. Terima kasih Arisa. Demikian diskusi kami mengenai perilaku organisasi. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan diskusi kami ini banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan selamat malam.